Udah Celo, udah please. Sakit kuping Koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Tapi Celo sukanya Frozen ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt, sang pendiri Disney, tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker paru-paru? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Hmm. Aneh, padahal bahan jualan kita lucu-lucu, kok nggak laku ya? Iya, Cia juga sampai capek loh. Live di TikTok 3 jam gini. Boro-boro ada yang beli, yang nanya-nanya aja sepi. Sabar ya, Cia, demi nilai tugas praktek ekonomi kita. Mana yang nonton cuma 1. Serius, nama akunnya Elliot Stopholt. Semangat ya Cia, aku akan selalu mendukungmu. Bantuin kita dong kok, please. Ada ide gak? Kemarin sih lewat FYP mas-mas ganteng jual mati gitu, rame banget loh. Cia tahu tuh yang suka digombalin sama penonton sampai mas-masnya salting kan? Yoi, puluhan kah yang nonton live mereka. Kalau gitu... Kok perasaan gue nggak enak ya? Woi bro, lu nganggur kan? Nih, Lu aja, gue nggak bakat dagang. lo mau video Celo pas baru belajar jalan gak? Udah, kalian cewek-cewek istirahat dulu Gi, makan dikatin serahin aja ke kita. Kok Cia agak khawatir ya, Celo? Tuh kan? Kok kamu diam aja sih, Axel? Ada yang beli nggak? Kamu juga Elliot, kenapa malah tidur? Ngantuk. Aduh, ternyata modal tambah ganteng aja nggak cukup. Lo. Kenapa kok? Lihat yang nonton. 17.000. Bentar. Gua udah booking video, ayo. Ini 33 juta dari mana, woi? Coba kita tonton siaran ulangnya deh. Alamak, giftnya. Guys, daripada susah-susah, mendingan kita jual Axel aja gimana? Lebih cuan gak sih? Gas! Astaga, Elliot, kok kamu masih rebahan sih? Kamu gak siap-siap? Itu cowok udah mau berangkat loh. Cela pergi dulu ya, Ma. Dah. Elliot tiba-tiba gak enak badan, Ma. Elliot, kamu tuh udah enak tinggal duduk manis dianterin papi lo naik helikopter. Dulu, Mama harus buka mata jam 4 pagi sebelum ayam tetangga berkokok. Ngapain, Mah? Bangun candi, ya ke sekolah. Buset. Mama tuh dulu harus jalan kaki 20 km, Elliot. Melintasi hutan belantara, menyeberangi sungai yang banyak buayanya. Bukan ente. Wisnu, sini. Oh, salah. Sorry. Studio lu di mari. Membelah lembah, mendaki gunung tertinggi di Himalaya. Wow, amazing. Kadang kaki Mama keseleo, dipatok ular sawah, kejebur got, dipalak preman, dikiu-kiuin abang jamet. Tapi apakah Mama bolos sekolah? Enggak, Elliot. Mama tetap usaha masuk. Dok, iki koran hari ini opo? Itu semua Mama lakuin demi apa? Demi orang tua Mama, demi mbahmu. Tanggal piro iki? Ya udah susah payah banting tulang cari duit buat sekolahin Mama mahal-mahal. Alah, opo to, Dok? Jok bojo ae. Wes lali ta. Wong bapak yang bonceng kamu naik sepeda motor bebek langsung turun depan sekolahan kok. Bapak! First blood. Si David kamu Mama Sita! Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirnya seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbah Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbah Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Ada.
Tapi sebenarnya itu cuma kakak Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang, semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter. Yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo. Hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Hah, Esno, Pak Rusdio masuk salah satu orang terkaya dong di kota ini. Hah, serius? Bapaknya Juliet, padahal penampilannya nggak meyakinkan loh. Nih, gue kirimin. Tuh lu lihat sendiri, penghasilan tahunannya sampai miliaran gitu. Tapi anehnya, kok dia nggak pernah nyumbang atau donasi sama sekali ya? Buset 11 digit. Yaudah nanti bola sawah kita samperin aja, sekalian kita bujuk supaya dia mau kontribusi. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Kami dari sekolah Stormhold ingin mengajukan proposal acara kegiatan ramah untuk fakir miskin dan anak terlantar. Menurut data kami, Bapak Rusdio termasuk salah satu pengusaha sukses di kota ini. Apakah Bapak tidak terketuk pintu hatinya untuk membantu penggalangan dana kami, Pak? Tapi sebelum itu saya mau tanya, apa di data kalian juga menunjukkan kalau ibu saya sedang sekarat setelah menderita sakit berkepanjangan dan memiliki tagihan medis yang lebih besar berkali-kali lipat daripada jumlah pendapatan tahunan saya? Enggak, Pak. Atau mungkin abang saya yang setelah mengalami kecelakaan kerja menjadi cacat juga buta dan sekarang terkurung di kursi roda? Hah? Itu... Atau mungkin suami adik saya yang meninggoy masuk jurang dan meninggalkan adik perempuan saya sendirian tanpa spesial uang pun untuk merawat kelima anak mereka? Maaf ya Pak Wong, kami tidak tahu, ternyata Bapak... Jadi kesimpulannya, kalau saya tidak memberikan uang saya kepada mereka, mengapa saya harus memberikan uang saya kepada kalian? Aseloleh. Halo? Halo sayang. Oh iya, aku mau cerita. Tadi aku udah lihat tas, bagus banget loh, limited edition lagi. Kamu suka? Banget. Boleh nggak aku beli? Lagi promo loh, harganya diskon dari 200 juta jadi 199.999.000 aja. Gas. Makasih sayang. Oh, sama tadi aku udah lewat toko sepatu. Banyak yang baru-baru loh koleksi mereka. Murah-murah lagi, cuma 30 juta aja. Boleh aku beli nggak sayang? Bungkus lah. Makasih sayang. Kamu tahu nggak pas aku masuk mall tadi, aku dideketin loh sama sales mobil sport. Ya, nggak heran sih, mungkin karena aku cantiknya natural kan? Apa cuma aku ya satu-satunya cewek di dunia ini yang paling menarik perhatian? Terus? Dia bilang cewek secantik aku ini paling pantas naik mobil Lamborghini warna pink sayang. Boleh nggak aku bayar pakai kartu kredit kamu? Murah kok, cuma 4 miliar aja. Gesek aja. Oh, makasih sayang. Oh, satu lagi. Tadi aku ditawarin rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Katanya tetangga sebelah itu keluarga geledek yang terkenal di YouTube itu loh. Boleh nggak aku ambil sayang? Apa sih yang nggak buat kamu? Oh, so sweet banget sih kamu. Aku langsung transfer dari rekening kamu ya. 5 triliun aja kok, nggak banyak. Makasih ya sayang, kamu emang yang terbaik. Love you, bye. Mwah. Gila lu bro, Sultan emang beda.